Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Kali ini kita akan bahas soal SIMAK UI lagi dengan materi yang berbeda, yaitu termokimia mengenai entalpi. Oke, materi ini ingat ya, materi kelas 11. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan untuk tes mandiri, contohnya SIMAK UI, bisa refresh materi lagi, contohnya materi kelas 11 ini. Jadi materi ini tuh berkaitan dengan entalpi yang ada di bab termokimia ya. Jadi materi-materi di kelas 11 itu memang kebanyakan materi yang banyak sekali perhitungannya gitu ya. Banyak rumusnya, tidak seperti materi di kelas 12 yang banyak hafalannya gitu. Jadi memang kimia itu bisa dikombinasikan dengan fisika dan juga bisa dikombinasikan dengan biologi gitu. Jadi untuk materi-materi termokimia seperti ini itu materi kimia fisik, kimia yang berbau-bau fisika. Sedangkan materi di kelas 12 itu kebanyakan materi kimia yang berbau dengan biologi atau biokim gitu. Oke, jadi ini mungkin kalian agak familiar sama beberapa kata-kata ya, beberapa kata di kimia mirip dengan yang ada di fisika. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda juga, gitu ya. Oke, jadi di sini ada soal jika diketahui harga entalpi pembentukan standar atau delta HF0 masing-masing untuk NH3 min 46 kJ per mol, Fe2O3 min 826 kJ per mol, dan H2O minus 285 kJ per mol, maka perubahan entalpi reaksi dari reaksi ini bla 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 adalah gitu ya. Oke. Jadi langkah pertama, kita itu disuruh mencari apa sih? Kita harus cari tahu dulu, kita itu disuruh cari apa? Disuruh cari perubahan entalpi reaksi. Perubahan entalpi reaksi itu simbolnya adalah delta H. Ya. Terus yang diketahui adalah data delta HF0 di sini. Berarti kita harus pakai rumus delta H sama dengan jumlah delta HF0 pada produk ya dikurangi jumlah delta HF0 pada reaktan. Nah, ini rumusnya untuk mencari delta H. Karena delta HF0-nya itu kan udah ada diketahui di soalnya. Jadi ini lebih mudah. Soal ini tuh termasuk soal yang tergolong mudah lah ya. Mods medium order thinking skill. Oke, jadi di sini langkah pertama kita harus, setelah kita mengetahui rumus yang kita pakai, kita harus menyetarakan reaksinya dulu. Karena penyetaraan reaksi pada soal ini tuh penting, karena nanti koefisiennya itu berguna, koefisiennya itu dipakai juga gitu. Oke, jadi di sini ada Fe direaksikan dengan N2 dan air menjadi NH3 gas dan Fe2O3 padatan gitu ya. Nah, cara untuk menyetarakannya, ingat pokoknya penyetaraan itu jumlah unsur kiri atau reaktan itu sama dengan jumlah unsur kanan produk gitu ya. Kiri sama dengan kanan. Setiap unsurnya harus sama jumlahnya. Nah, yang mudah kita itu cari jumlah unsur lain selain O sama H dulu ya. Berarti cari menyetarakan unsur Fe dan N dulu. Jadi selain H sama O. Oke, jadi karena O kan di sini terakhir aja gitu. Kita nyarinya yang Fe sama N dulu. Jadi di sini ada Fe yang di kiri jumlahnya 1, yang di kanan jumlahnya 2 ya. 2 itu dilihat dari indeksnya ini, teman-teman. Jadi angka kecil di bawah ini namanya indeks. Berarti Fe itu jumlahnya 2 di kanan, yang di kiri jumlahnya 1. Oke, karena dia jumlahnya nggak sama, maka yang lebih kecil, jumlah yang lebih kecil itu ditambahin aja di koefisiennya. Berarti di sini ditambahin 2 biar Fe jumlahnya sama-sama 2 antara kiri sama kanan. Terus untuk yang N di kiri jumlahnya 2, di kanan jumlahnya 1. Nah, ini kan N jumlahnya 1 ya, karena dia nggak ada indeksnya. Kalau nggak ada indeks itu, berarti jumlahnya 1, teman-teman. Oke, berarti kalau dia di sini 1, di sini 2, ya di sini ditambahin 2 biar sama-sama 2, kiri kanan. Oke, otomatis di sini hanya berubah. Yang awalnya jumlahnya 3, sekarang jumlahnya jadi 3 dikali 2. Indeks dikali koefisien, 3 dikali 2, 6. Berarti di sini hanya jumlahnya 2, berarti harus berapa biar 6? Dikali 3 juga. 3 dikali 2, 6 gitu ya.
Oke, sekarang kita lihat O. O di sebelah kiri udah 3. Nih, indeksnya 1, koefisiennya 3, ya berarti 3 jumlahnya. Sedangkan di kanan juga udah 3. Berarti reaksi ini tuh udah setara, teman-teman. Jadi setaranya itu 2Fe, 1N2, 3H2O, 2NH3, dan 1Fe2O3 gitu ya. Oke, berarti untuk mencari delta H-nya sekarang udah bisa. Tapi yang perlu kalian perhatikan, di sini kan yang diketahui cuma delta HNH3, Fe2O3, dan H2O ya. Sedangkan di sini itu jumlah senyawa atau molekulnya itu, jumlah unsur molekul atau senyawanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, teman-teman. Ya, yang diketahui cuma 3. Berarti yang nggak diketahui itu punyanya Fe sama N2. Kenapa? Karena Fe sama N2 itu unsur bebas. Unsur bebas itu unsur yang berdiri sendiri, dia tidak berikatan sama unsur lain. Kalau H2O ini kan dia berikatan antara H sama O ya, berarti ada 2 unsur tuh. NH3 juga sama, Fe2O3 juga sama. Kalau Fe sama N2 ini tidak ada unsur lain yang tidak sejenis yang berikatan, jadi dinamakan unsur bebas. Jadi kalau misal unsur bebas itu delta HF0 bernilai 0 ya. Delta HF0-nya unsur bebas itu bernilai 0, makanya di sini nggak diketahui. Jadi langsung kita masukkan aja. Delta H-nya berarti kan delta HF-nya si produk ya, delta HF0-nya produk. Di produk itu ada siapa aja, nanti kita masukkan. Delta HF0-nya reaktan. Nah, di produk itu kan ada NH3 sama Fe2O3 ya. Jadi produk itu pokoknya yang sebelah kanan ya teman-teman. Ini tuh produk, yang ini tuh reaktan ya. Jadi yang di produk itu ada Fe2O3 sama NH3. Jangan lupa dikali dengan jumlah koefisiennya. Jadi kita tulis dulu di sini berarti 2 dikali delta HF0-nya si NH3, karena NH3 jumlahnya kan 2 ya. Ditambah dengan delta HF0 1 dikali delta HF0. Tulis 1 aja biar lebih jelas ya. Jadi 1 dikali delta HF0 dari Fe2O3 gini ya. Nah, ini dikurung aja. Oke, berarti ini udah produknya udah beres. Sekarang si reaktan. Reaktannya ada 3 nih. Nah, delta HF0 unsur bebas tadi kan 0. Jadi untuk Fe sama N2 nggak perlu ditulis lagi, teman-teman. Karena dia 0 ya berarti ya udah nggak usah ditulis. Jadi tinggal H2O aja. Berarti yang reaktan itu cuma 3 dikali delta HF0-nya si H2O. Udah gini ya. Berarti ini 2 dikali delta HFNH3 kamu masukkan. Min 46. Oke, seperti ini ditambah dengan delta HF Fe2O3. Min 826. 1 dikali minus 826. Gini ya. Terus yang ini dikurung lagi. 3 dikali delta HF0-nya H2O minus 285. Gini ya. Oke, berarti ini ketemu minus 92 ya. Terus ini 1 dikali minus 826 ya minus juga, minus 826. Yang ini 3 dikali minus 285. Oke, berapa nih? 3 kali 5 15 minus 1, 8 kali 3 24, 25, 2 kali 3 6, 8 ya. Nah, minus sama minus plus. Oke, berarti gini. Nah, setelah dihitung hasilnya tuh minus 63 kilojoule gitu. Oke, jadi ini merupakan delta H dari reaksi yang ada di atas ya, reaksi soal yang ada di atas. Jadi jawabannya adalah yang E ya, minus 63 kilojoule. Oke, sekian dulu teman-teman. Ini adalah pembahasan dari soal kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.